bela negara ya. Teman-teman sekalian, materi ini berkemungkinan ya tidak akan bisa selesai ya dalam kita belajar sampai dengan nanti sore ya, sebelum maghrib ya. Mudah-mudahan lebih baik kita banyak berdiskusi saja ya. Jadi teman-teman kalau setiap tampilan layar tidak dipahami, kita langsung berdiskusi saja ya. Karena apa? Itu akan lebih lengket ya daripada saya membacakan atau menayangkan slide. Teman-teman juga tidak merespon, itu tidak akan lengket gitu ya di ingatan kita. Jadi teman-teman langsung saja nanti pada saat ada yang kurang jelas kita diskusikan ya. Oke, setuju? Setuju, Pak. Ya. Itu juga untuk mengantisipasi kita ngantuk ya, teman-teman ya. Kita kalau jam-jam ini kan jam-jam jam-jam kritis kita jam-jam ngantuk ya. Jadi istilahnya juga kita antisipasi dengan cara berdiskusi ya. Oke, ini slide pertama saya ya. Kita berkomitmen ya selama pembelajaran bahwa kita materi yang disampaikan ini kita tidak boleh menunjukkan keberpihakan ya. Kita netral sebagai PNS ya. Jadi berdasarkan pasal 2 huruf F Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa manajemen ASN berasaskan netralitas ya. Jadi ASN itu berasaskan netralitas. Berarti setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun ya, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun ya. Oke, ada yang mau menanggapi nggak ini? Menanggapi nggak? Statement Undang-Undang Nomor 5 ya. Silakan kalau ada mau menanggapi. 3 nggak ada ya? Lanjut. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Langsung saja ya. Teman-teman nggak usah di-mute ya, ininya ya, mikrofonnya ya. Yang penting pastikan nggak ada gangguan TV atau suara radio atau suara apa gitu ya. Silakan. Buka saja lah. Silakan. Tadi siapa tadi yang Saya. Nomor berapa nih saya nggak melihat ya. 33, Pak. Oh, nomor 33. Jadi sebutkan dulu nomornya ya biar saya 33 iya. belum kelihatan. Kalau Tommy kok namanya videonya nggak hidup. Oh iya. Nomor 3. Oh, iya. Tommy Ramadona tidak ada nomor urutnya ya. Oh iya, Pak. Oke, Sis, siapa tadi Sis? Nomor berapa tadi? Nomor 33, Pak. 3 ya, tapi masih belum muncul ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin dalam perjalanan muncul nanti ininya di saya di screen saya. Silakan. Oh iya. Ini tadi kan membahas tentang netralitas PNS ya, Pak. Kalau kita lihat beberapa kasus ke belakang itu ada beberapa PNS yang dicopot dari jabatannya. Tidak perlu kita inilah namanya ya. Itu karena dia sebenarnya mengkritisi sih. Kalau saya lihat dia mengkritisi apa yang ada pada pemerintahan seperti itu. Karena kalau begitu bagaimana ini kita sebagai PNS kan sebenarnya sebagai ASN kan ada keinginan untuk sebenarnya untuk memperbaiki negara seperti itu gitu kan, dan kemudian mengkritisi. Nah ini sejauh apa sih netralitas PNS itu, ada batasannya sampai di mana? Kita apakah boleh mengkritisi atau harus mendukung pemerintahan yang sedang berjalan saat ini seperti itu? Ya. Makasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Tadi siapa namanya? Uni? Esti Pak. Esti. Saya masih belum melihat itunya. Esti ya. Belum melihat ya. Oke, ini Esti bertanya nih kepada kita semua nih, sampai sejauh mana sih batasan netralitas sebagai ASN ya? Teman-teman ada yang punya pengalaman atau punya mau di-share ke kita gitu? Ada? Silakan. Teman-teman. Ada yang mau share? Halo. Silakan ya. Ada yang mau share? Pak Zul, saya mau sedikit, Pak. Iya. Really ya? Ya, dengan Rili, Pak. Ya, silakan Rili. Ini kan sebetulnya menjadi
menjadi pasal yang sering dibicarakan pada saat pilkada ini, Pak, atau Ya pilpres betul. gitu ya. Ah. Jadi ASN itu harus netral dan lain Ya. sebagainya. Tapi pada kenyataannya kan memang ASN ini kita sebagai masyarakat Indonesia, kita punya hak pilih dan kita juga sebetulnya kan punya hak untuk kita tetap bisa bersuara, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana batasan atau bagaimana Sebentar, Rili sebentar. ekspresi kita? Rili sebentar. Ya, Pak. Tadi kan Uni SC bertanya tuh, ya, batasannya apa sih netralitas kita, terutama dalam hal mengkritik pemerintah. Apakah itu juga termasuk hal yang tidak diperbolehkan? Nah, ini coba teman-teman sharing sebelum kita pecahkan dulu nih masalah pertama nih yang punyanya Mbak Esti, ya. Itu. Tahan dulu ya Pak Rili ya. Ya. Silakan yang mau share ya. Yang mau share, yang mau kita diskusikan ya. Supaya kita tidak salah dalam bersikap ya. Yang tadi disampaikan oleh Esti ya. Sampai sejauh mana sih batasan netralitas dalam konteksnya melakukan kritik kepada pemerintah. Oke. Siapa yang mau share? Saya, Pak, yang punya kalau pendapat? boleh. Ya, silakan. Mardalisa ya? Betul ya, silakan Mardalisa. Tapi masih di mute itu Mardalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya pendapat pribadi, Pak. Ya. Selama ini kebanyakan kasusnya itu kalau seandainya mengarah terhadap dunia politik ya, Pak ya. Ya. Kalau seandainya kritikan-kritikan terhadap pemerintah yang bersifat membangun, rasa saja itu tidak terlalu berpengaruh dan tidak melanggar etika. Kebanyakan ASN yang ditindak itu jika sudah memasuki ranah politik, dan memang sebaiknya ASN tidak memasuki ranah politik ya Pak ya. Setahu saya cuma begitu Pak. Terima kasih. Oke. Jadi etika dalam memberikan kritik dan kalau bisa tidak masuk ke ranah politik ya, gitu ya, Mardalisa ya. Kira-kira begitu ya. Ya, Oke, Pak. ada lagi yang lain? Saya begitu. Ya, oke. Ada lagi yang lain yang bisa menanggapi? Izin Pak, saya Yevi nomor 13 Pak. Yevi ya? Ya Pak. Yevi ya, silakan Yevi. Baik, terima kasih Pak. Kalau berbicara mengenai netralitas, memang ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi kenyataannya seperti yang disampaikan oleh baik Pak Rili maupun Ibu yang sebelumnya, memang kenyataannya berbeda. Selanjutnya, sampai di mana sih batasan kita untuk netralitas ini? Gitu. Kalau saya berpikiran seperti ini Pak, kita bukan berarti netral ini bukan berarti tidak boleh bersuara dan tidak boleh mengkritisi seperti itu. Kita boleh bersuara dan boleh mengkritisi asalkan di jalur yang benar seperti itu. Yang di jalur yang benar maksudnya seperti ini adalah contohnya kita adalah sebagai seorang dosen. Lalu bagaimana upaya kita untuk mengkritisi? Ya sesuai dengan bidang kita. Kita memiliki bidang misalnya mengkritisi, kalau saya misalnya kesehatan ini Pak itu. Ya. Saya mengkritisi mengenai kesehatan ya sesuai dengan bidang saya, bidang kesehatan gitu. Lalu bagaimana upaya melalui media apa yang saya bisa mengkritisi? Tentu bisa melalui misalnya melalui media dan segala macamnya. Dan itu bisa dipercaya apabila kita memiliki latar belakang yang sama dengan apa yang telah kita kritisi seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Oke, mantap ya. Silakan. Ya, izin Pak Indra Lesmana ya. Pak. Ya, Indra Lesmana ya. Ya, ini terkait ASN dan netralitas. Nah, ini tadi sudah dibahas juga. Ini selalu nampak ketika mendekat pemilihan umum dan sebagainya kan. Betul, saya sepakat dengan Bu Mardalisa tadi. Ya, kita memang ya ASN harus netral kan, netral di secara politik praktis gitu ya. Politik praktis ya berpartai dan sebagainya.
Dan juga yang kedua ini kan tidak berpihak dari segala pengaruh manapun. Nah, ini kan dalam undang-undang kita kan juga sudah ada aturan-aturannya, mana yang boleh, mana yang tidak. Kan ada organisasi-organisasi yang azasnya yang tidak dibolehkan seperti PKI, Hizbut Tahrir dan sebagainya kan. Nah, itu kan juga ya kita sebagai ASN nantinya tidak memihak ke sana atau tidak tidak memihak ke hal-hal seperti itu, umpamanya paham-paham yang dilarang oleh undang-undang gitu Pak. Nah, makanya saya kira seperti itu. Kemudian kalau seperti yang sampaikan oleh Pak Yevi tadi, memang kalau menurut saya sih kita itu juga tidak boleh tidak memihak gitu kan. Nah, kalau pandangan saya itu kita harus memihak juga, memihak kepada siapa? Kepada kebenaran gitu kan. Nah, mau kebenaran itu diukur dari mana? Ya mungkin dari agama kita atau dari hati nurani kan. Tapi yang netralitas yang kalau saya pahami di sini nih, ya netralitas dalam hal politis dan netralitas dalam paham-paham yang memang tidak dibolehkan oleh undang-undang peraturan di negara kita. Saya kira seperti itu Pak pendapat saya. Ya, oke. Balik lagi kepada Esti. Esti bagaimana? Dari tiga teman kita yang memberikan solusi ya. Tadi Madalisa yang mengatakan tetap diperhatikan etika dalam penyampaian opini ya, dan kritik ya. Kalau Pak Yevi itu kritikan itu dengan jalur yang benar sesuai dengan mungkin kita bernaung di mana atau kompetensi kita apa, mungkin asosiasi atau suatu istilahnya itu organisasi profesi bisa menjadi tempat ya menampung atau menyaring ya kritikan yang kita berikan. Terus yang ketiga Pak Indra tadi, Pak Indra mengatakan selama kita itu benar dari sisi agama, itu kita berpihaknya kepada kebenaran dari sisi agama ya. Nah, itu hal-hal yang menjawab dari kegalauan Esti ya. Itu ya, luar biasa nih teman-teman deh. Ini kalau saya begini mah berarti udah selesai nih saya memberikan materi ya, udah paham semua ini ya. Gimana Esti, silakan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, bagus sekali pendapatnya. Tapi saya ingin dengar juga sih bagaimana paparan dari Pak Zul. Ya, nanti kita lihat ya. Tapi yang lihat dari saya kalau saya memberi guidance ya, teman-teman memang harus hati-hati ya dalam bersuara ya. Karena sekarang ini dari medsos saja, like saja, dislike saja, sudah masuk ke ranah politik, itu sudah merupakan keberpihakan ya. Teman-teman harus hati-hati sekali, apalagi menulis tulisan ya, masuk ke WhatsApp grup ya, masuk ke Facebook misalnya kan, dan lain sebagainya, itu sudah satu indikasi bahwa kita mempunyai keberpihakan ya, tidak netral lagi ya. Nah, kalau misalnya kita melihat ada sesuatu yang janggal dalam, tentunya tidak ada yang sempurna lah ya, apapun juga bentuknya, pembangunan ya, pemerintahan, jalan roda pemerintahan, pasti tidak ada yang sempurna ya. Pasti banyak hal yang berproses menuju kesempurnaan. Nah, tinggal kalau kita mempunyai suatu bentuk pemahaman yang menurut benar menurut profesi kita, menurut kompetensi kita, ya silakan saja. Tapi tadi itu ya, pakai jalur yang benar dan bahasa yang santun ya, bahasa yang santun ya. Dan usahakan memang kita tidak terlalu kental dengan politik dalam memberikan masukan-masukan tersebut ya. Intinya kita memberikan masukan itu masukan yang membangun ya, masukan yang memberikan solusi, bukan masukan yang propaganda atau masukan yang menghujat gitu ya. Yang penting seperti itu ya. Oke Esti, kita lanjut saja, nanti kita akan berkembang ya di materi-materi selanjutnya ya. Nah, ini deskripsi materinya, kita mempelajari dua. Pertama untuk meningkatkan pengetahuan ya teman-teman peserta dan wawasan ya tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ya. Dan yang kedua adalah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan materi wawasan kebangsaan ini kita diberikan amanah nih oleh negara, oleh pemerintah kepada semua CPNS di seluruh Indonesia ya, yang akan menjadi PNS itu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, ada manfaatnya yaitu
tadi ya, bersamaan dengan amanat tadi itu, yaitu peserta memahami wawasan kebangsaan dan bela negara ya, dan membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ya, dan dapat diimplementasikan ya dalam kehidupan sehari-hari di kampus maupun di lingkungan tempat kerja atau di lingkungan tempat kita berdomisili ya, dalam membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Terus metodenya, metode pembelajaran ini standar saja ya. Ada ceramah tanya jawab, ada pemutaran film kalau nanti dimungkinkan ya. Ada game juga kalau nanti dimungkinkan, diskusi ya. Nah ini mungkin yang kental itu nomor A dan nomor B ya. Kalau C ini, karena Zoom ini kita putarkan terlalu ya, tidak terlalu jelas dan gambarnya patah-patah gitu ya. Saya sudah berapa kali putarkan tapi tidak begitu. Nah ya, kalau game ini tadi sudah kita bermain di dinamika kelompok, mungkin tidak terlalu kita akan ya teman-teman ya. Oke, ini dua yang kita bahas, wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah ini masuk ke materi 1 ya teman-teman ya. Materi 1 wawasan kebangsaan. Apa itu wawasan kebangsaan ya? Wawasan kebangsaan itu adalah hakikatnya merupakan suatu hasrat ya, hasrat yang kuat, yang sangat kuat untuk mewujudkan kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Ya, kenapa ini muncul? Karena kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika ya, jadi berbagai macam keberagaman ya, baik itu kesukuan maupun kebudayaan ya, terus mata pencarian, terus bahasa ya, dan lain sebagainya. Kita terbagi dari 17.000 pulau ya, yang saya yakin satu sama lain itu berbeda. Makanya wawasan kebangsaan ini penting sekali, yaitu untuk mewujudkan suatu hasrat yang kuat ya, untuk mewujudkan kebersamaan ya. Gitu. Jangan ada kata perpecahan di antara kita gitu ya, teman-teman sekalian ya. Nah ini teman-teman agak gampang ini, ada cuman dua unit ya, satu Undri, satu lagi Andalas ya tadi ya, gampang sekali kan ini kan, ketua kelasnya harusnya tidak terlalu rumit lah. Kalau di kelas lain ada berapa? Ada dari 3 atau 4 perguruan tinggi ya, gitu. Misalnya ada Politeknik Bengkalis, atau ada lagi ya Poliklinik pertanian di Pajakumbuh ya, akan ya, lain gitu ya, cara memanage kelasnya gitu ya. Jadi Pak Indra dengan Pak Lili ini agak gampang ini, karena teman-teman cuman berada di dua perguruan tinggi ya, agak homogen lah, nggak terlalu heterogen. Terus maknanya apa wawasan kebangsaan? Yaitu seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan ya. Ini ya, jadi nggak boleh kita mementingkan kepentingan individu ya, atau mementingkan kepentingan kelompok ya, gitu ya, atau golongan. Kita mementingkan kepentingan bangsa dan negara gitu. Nah tadi juga kita kritik. Nah kritik itu bisa disortir atau bisa disaring dengan ini ya. Apakah kritikan saya itu sudah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara ya. Nah ini juga bisa ya, Esti ya. Bisa kita jadikan semacam saringan lah ya. Apakah itu sudah, kalau misalnya dengan kita mengkritik atau kita malah membuat suatu perpecahan, berarti itu tidak layak untuk dimunculkan ya, untuk menjadi mengkritik ya. Terus mengembangkan persatuan Indonesia sehingga azas Bhinneka Tunggal Ika tetap dipertahankan ya. Gitu. Nah kalau misalnya nanti ada suatu teknik mengembangkan persatuan, tapi malah azas Bhinneka Tunggal Ika-nya malah jadi terberai-berai, itu tidak masuk dalam kategori ini ya. Gitu ya. Dia mengatakan ini tools atau metode untuk persatuan, tetapi malah memecah belah. Nah, itu berarti tidak relevan untuk dijadikan suatu metode bersatu ya. Terus yang ketiga tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik ya. Jadi patriotisme adalah patriotisme yang untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Tidak boleh patriotisme itu patriotisme yang terselubung, patriotisme yang mementingkan suatu golongan atau pribadi tertentu, atau patriotisme yang punya maksud yang tidak baik ya. Terus dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila sebagai ideologi
bangsa ya. Inilah makna dari wawasan kebangsaan ya. Oke, ada yang mau mengcounter? Silakan ya. Ada nggak yang mau mengcounter? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ridin ya. Iya. Ini langsung Pak, kelihatan jadi. patriotisme itu setahu saya kan sikap kita membela negara ya, patriot. Kalau patriotisme yang licik itu maksudnya yang bagaimana contohnya, Pak? Ya ini kalau saya tafsirkan ya, patriotisme yang licik ini dia seolah-olah itu membela kepentingan bersama, membela kepentingan rakyat ya. Nah, tapi di balik itu dia punya tujuan lain ya. Misalnya untuk kepentingan bisnisnya, kepentingan keberlangsungan apa ya istilahnya ya, kepentingannya lah. Misalnya dia yang sering itu kita lihat ini ya misalnya ya, ada rame-rame nih orang apa namanya istilahnya mengkritik suatu peraturan misalnya, peraturan tentang usaha misalnya ya, izin usaha misalnya kan. Nah dia melibatkan banyak orang seolah membela yang benar gitu, padahal di balik itu dia punya kepentingan untuk bisnisnya gitu kan. Nah yang seperti ini itu tidak diperkenankan gitu untuk hidup di untuk berkembang di Indonesia, dan itu merupakan bukan makna dari wawasan kebangsaan ya. Itu. Ada yang lain yang mau sharing ya? Silakan ya. Boleh bertanya Bapak? Ya enggak, maksud saya ini dulu, yang Ririn dulu nih. Iya, yang Ririn masih terkait itu pertanyaannya. Ririn dulu boleh lah, silakan kalau mau nggak Ririn. Iya, terkait tadi kan tentang ya yang licik seolah membelah kepentingan rakyat banyak, tapi kenyataannya kepentingan pribadi didahulukan. Ya. Tapi kan di sini kita mengutamakan kepentingan rakyat dulu, Pak. Kalau diutamakan itu, kalau hasil istilahnya itu hasil lainnya kita ada keuntungan yang kita dapatkan itu gimana? Ya. Tapi diutamakan kepentingan rakyat, tapi kan dapat hasil lain dari situ. Betul. Itu bagaimana, Pak? Ya kalau menurut saya sih pada saat kepentingan rakyat itu terakomodir, dan kita juga termasuk yang penikmat dari kepentingannya itu tidak masalah. Yang masalah itu, yang patriotisme yang licik ini, seolah-olah kepentingan masyarakat yang kita perjuangkan, tetapi dia punya maksud terselubung. Nah, maksud terselubung itu bisa macam-macam ya. Bisa dia sebagai, tadi akan katakan ya, dia punya bisnis apa, atau dia punya sesuatu yang harus diamankan, sehingga dengan perjuangan seolah-olah patriotisme itu sebenarnya ada kepentingan yang individu ya, bukan kepentingan masyarakat gitu. Dan biasanya ini terlihatnya itu setelah selesai masalah tersebut. Nah, setelah selesai nanti dia akan bertepuk tangan gitu ya. Oh, ternyata perjuangan saya berhasil gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Ada yang mau sharing lagi? Pak, mau sharing, Pak. Mardalisa. Kalau tadi sebelum Mardalisa tadi siapa tadi ya? Sebentar Mardalisa. Tadi sebelum Mardalisa siapa tadi ya Pak? Hah? Arif Pak. Siapa? Muhammad Arif, Pak. Oh, Muhammad Arif. Nomor berapa Muhammad Arif? Namanya nggak kelihatan. 39. Oh, nomor 39 tapi nggak kelihatan ya. Iya. Oke, silakan Mardalisa. Pak, kalau isu-isu yang seperti orang-orang yang memiliki sifat patriotisme yang licik ini kan Pak sering melemparkan isu biasanya kan ya Pak ya. Nah, peran kita terutama sebagai dosen atau pengajar atau orang yang bekerja di dunia pendidikan terkadang tidak luput juga dari pengaruh-pengaruh yang seperti ini ya Pak ya. Contohnya misalnya menyebarkan hoaks-hoaks yang belum tentu kebenarannya. Dan juga berita-berita yang seharusnya harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Karena terkadang kan cara masuknya orang-orang yang memiliki kepentingan yang licik ini sangat mulus ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak, untuk bisa, soalnya banyak gini Pak, di dunia orang-orang yang berada di dunia pendidikan sendiri pun banyak yang juga terlibat menyebarkan berita-berita tersebut dan ikut terlibat dalam menikmatinya. Kalau kita sebagai orang awam untuk bisa menangkal dan juga bisa untuk lebih menganalisis lebih dalam lagi, itu biasanya melihatnya literasinya itu atau bordernya itu gimana gitu Pak?
Oke, ada yang mau sharing nggak ini? Mardalesa mengatakan kita kadang-kadang sulit untuk lari atau menghindar dari isu-isu yang kadang-kadang hoak ya, yang digelumbungkan atau diisukan oleh orang-orang yang punya kepentingan tertentu. Nah, ini bagaimana nih kita harus mensikapi ya, bila mana itu masuk ke lingkungan kampus ya. Kadang-kadang mencari dukungan ya, mencari dukungan kepada kampus. Kampus ini kalau mendukung luar biasa loh ya. Luar biasa pengaruhnya ya, luar biasa karena ini lingkungan orang-orang terpelajar ya. Gimana nih teman-teman? Izin Pak. Ada yang mau sharing? Ya, ya silakan. Saya Riza Andeska Pak. Oh Reza ya, tadi sebelum Reza ada siapa tadi? Saya Pak. Saya ya, Pak. Setelah itu Reza ya, setelah itu ya, silakan. Sis nomor berapa sis? Saya nggak lihat. Nomor 5 Pak. Oh iya 5, Lailatul Rahmi ya. Ini malam hari lahirnya. Ya. Iya Pak. Ya silakan. Saya Lailatul Rahmi dari Universitas Andalas. Ya, izin menanggapi Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya hoax itu dampaknya semakin buruk ketika disebarkan oleh orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat. Iya. Gitu. Misalnya kalangan akademisi. Jadi kalau dari sudut pandang saya akan lebih baik ketika sebelum kita menanggapi sesuatu isu apapun kita tuh harus benar-benar mengetahui betul duduk perkaranya. Jangan hanya terpancing. Kadang kita tuh suka reaktif gitu, bukan responsif. Misalnya ada isu, wah, nggak bisa ini. Nah, langsung terpancing, langsung tersulut gitu kan. Nah, pada saat itulah orang-orang yang licik ini atau pihak-pihak yang licik ini akan mengambil kesempatan gitu. Karena semakin banyak kita bersuara, maka kan semakin besar gaung ide yang merusak itu. Gitu. Jadi kalau dari saya sih seperti itu kurang lebih. Terima kasih Pak. Iya, betul sekali ya. Artinya memang kita sebagai orang terpelajar harusnya punya saringan yang lebih rapat. Kalau misalnya kita lihat saringan ya, kita kan lihat tuh kalau di dapur kita kan ada saringan ya, saringan. Nah kalau orang-orang ilmiah, orang-orang terpelajar itu saringannya lebih rapat lagi ya, sehingga dia tersaringnya itu benar-benar yang inti-intinya, yang yang benar-benar sari-sarinya ya. Nah kalau orang-orang yang tidak terpelajar, katakanlah misalnya kalangan yang suka ngobrol di tempat warteg atau di parkiran gitu ya, juru parkir, dia kan ngomongnya kan ngablak saja gitu ya. Jadi saringannya itu ya agak terlalu rapat ya. Jadi masuk semua gitu, apa aja masuk. Nah kalau saya ilustrasikan itu kita ini adalah orang-orang yang pandai menyaring ya, pandai menyaring suatu informasi ya. Jadi untuk menjadi hoax itu harusnya kecil sekali kemungkinannya, karena kita orang-orang yang pintar atau orang-orang yang bisa menganalisis dengan cepat ya, apakah itu informasi satu atau informasinya hoax ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Lailatul Rahmi ya. Silakan Riza untuk juga bisa menanggapi. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Paling saya menambahkan saja, saya pikir sudah cukup banyak. Yang pertama, yang tambahannya adalah ya kalau misalkan ada informasi atau ada sikap atau ada sesuatu yang ingin kebijakan yang mau kita ambil atau peraturan kita ambil, kita harus lengkapi datanya seperti Bapak sampaikan tadi, tabayun dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau ketika kita mau bersikap, kita harus lengkapi sikap kita dengan data-data dulu. Gitu. Atau kalau kita mau share, lengkapi data kita dulu baru kita share ke orang lain. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, menurut pendapat saya, kita harus terus menambah wawasan, dan wawasan kita jangan sempit pada bidang kita saja gitu. Kita mesti menambah wawasan kita terkait bidang-bidang lainnya, terutama bidang-bidang sosial yang hari ini mendominasi pembangunan kita gitu. Misalnya kita bidang teknik atau peternakan, kita hanya jangan belajar tentang teknik dan peternakan saja, kita juga belajar tentang psikologi, sosial dan sebagainya. Yang ketiga, yang menurut pendapat saya, jangan kita, apalagi sebagai dosen ya, kita jangan antipati dengan politik. Yeah. Itu poin penting saya, bahwasanya kita jangan antipati dengan politik. Kita juga mesti belajar tentang politik, kita mesti memahami
seperti apa gaya main orang politik sehingga kita nggak terkecoh dengan orang-orang seperti itu gitu. Nah, kita juga mesti belajar. Nah, oleh karenanya, karena satu hal Pak, politik itu mau tidak mau dia mempengaruhi hidup kita Pak. Betul. Berpengaruh besar terhadap hidup kita. Dokter dia hanya mengobati orang saja gitu. Orang teknik dia misalnya hanya bekerja teknik saja. Kalau politisi dia kebijakan Pak, pengaruhnya itu lebih luas. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke. Makin kaya ya. Semakin kaya dengan pendapatnya Pak Riza ya, bahwa konsep tabayun itu harus diterapkan, terus validitas data ya, dan juga menambah wawasan serta tidak alergi dengan politik ya. Sebetulnya teman-teman, bila mana ada hoax ya yang dimunculkan dari luar dan masuk kampus, itu sebetulnya kalau misalnya teman-teman di kampus itu meneliti atau mengkonfirmasi, biasanya orang-orang yang menyebar hoax itu akan gemetaran ya, keringat dingin dia kalau teman-teman kampus yang istilahnya mau mengkonfirmasi ya, karena mereka tahu bahwa orang-orang kampus itu orang-orang yang punya kredibilitas yang tinggi ya. Jadi tenang-tenang saja teman-teman ya, jangan takut ya, asalkan azas-azas untuk meneliti suatu kebenaran informasi itu diterapkan gitu ya. Oke, gimana Marda Aliza terhadap jawaban dari Desi dan Riza ya? Oleh Rahmi dan berapa maju ya, jangan sampai slide saya nggak maju-maju nih. Nah ini aspek moral ya, penerapan wawasan kebangsaan itu dari sisi aspek moral, adanya komitmen ya, komitmen untuk menjaga eksistensi dan peningkatan kualitas bangsa ya. Jadi menjaga keberadaan bangsa dan meningkatkan kualitas bangsa ya. Nah semakin kita tuh diakui keberadaan bangsa kita dan semakin tinggi peningkatan kualitas kita ya, maka wawasan kebangsaan itu maju atau berkembang gitu ya, berkembang ke arah yang positif gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalnya eksistensi kita semakin tidak dikenal, terus tidak pernah semakin menurun kualitas bangsa, maka kita tidak membangun suatu wawasan kebangsaan ya. Dari sisi aspek moral, terus dari sisi aspek intelektual, adanya pengetahuan yang memadai ya untuk menghadapi berbagai tantangan dan berbagai potensi yang dimiliki bangsa ya. Jadi pengetahuan itu pertama itu untuk menghadapi berbagai tantangan, kedua untuk mengantisipasi berbagai potensi yang kita miliki ya. Nah, tentunya potensi ini banyak sekali potensi bangsa ini ya. Baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, letak geografis maupun politik kita ya. Artinya keberadaan kita secara politis itu juga merupakan satu sumber daya ya. Nah, ini adalah ada dua aspek ya, aspek moral dan aspek intelektual ya. Nah, sedangkan implikasi dari wawasan kebangsaan ini ya, wawasan kebangsaan ini kan merupakan sudut pandang ya, atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya ya. Jadi kita memahami keberadaan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, sesuai dengan falsafah hidup bangsanya, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal ya. Baik sebagai negara di dalam lingkungan kita sendiri maupun kita memahami diri kita untuk keluar ya, kepada bangsa lain nih. Jadi kita selalu menginformasikan bahwa jati diri bangsa Indonesia itu seperti ini. Nah, itulah satu bentuk wawasan kebangsaan dari sudut pandang cara memandang dirinya sendiri ya. Nah, implikasinya apa? Bila mana ini kita lakukan, maka menentukan cara suatu bangsa mendayagunakan kondisi geografis, kondisi sejarahnya, politik tersebut hankam negaranya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya ya. Jadi istilahnya untuk mewujudkan tujuan nasional, nah wawasan kebangsaan ini sangat menentukan ya, bagaimana kita bisa mencapai suatu tujuan nasional bila mana sudah kita kembangkan suatu wawasan kebangsaan di dalam bangsa Indonesia ya. Aplikasinya seperti itu ya.
Nah, terus ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam membangun karakter suatu bangsa ya. Nah, pertama itu adalah kemandirian ya. Kemandirian. Atau dulu menurut Pak Presiden pertama ya Soekarno adalah berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri ya. Yang kedua, untuk membangun suatu karakter bangsa adalah penerapan demokrasi ya, atau kedaulatan rakyat sebagai ganti sistem kolonialis ya, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah persatuan nasional ya. Terlebih kita ini adalah satu negara yang terdiri suatu hal yang mutlak ada ya, itu. Dan sampai nanti muncul lagi lah orang suatu suku bangsa yang ingin terjadi. Apa namanya itu? Istilahnya sedih kita gitu ya. Gitu. Padahal sumber daya mungkin juga di sana ada ya. Terus martabat internasional ya, keempat itu ya, untuk membangun karakter bangsa ini adalah martabat internasional yang kita juga harus perhatikan. Yaitu Indonesia tidak perlu mengorbankan martabat dan kedaulatannya sebagai bangsa yang merdeka untuk mendapatkan prestise atau pengakuan yang dibawa di dunia internasional ya. Tidak perlu mengorbankan martabatnya, gitu ya. Justru martabat itulah yang kita akan tinggikan sehingga kita mendapatkan wibawa dari atau pengakuan dari negara internasional ya. Oke, siapa yang mau menanggapi nih ya dari 4 item dalam membangun karakter bangsa ya? Silakan. Ada nggak yang mau menanggapi? Belum ya? Saya lanjut ya. Nah, implikasi rasa kebangsaan itu sendiri ya, dan jati diri bangsa itu merupakan rasa kebangsaan yang bukan monopoli ya suatu bangsa ya. Rasa kebangsaan itu bukan monopoli suatu bangsa, tetapi merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan bangsa-bangsa di dunia ya. Jadi kebangsaan itu tidak monopoli suatu bangsa ya, bukan miliknya Amerika saja, bukan miliknya Soviet saja misalnya, atau miliknya Cina saja, tapi rasa kebangsaan itu milik semua bangsa ya. Dasarnya adalah keberadaan bangsa-bangsa itu sendiri ya. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah suatu hal yang unik ya, yang hanya ada dalam diri bangsa tertentu ya, tapi dialami oleh bangsa-bangsa lain di dunia ya. Nah, gimana nih teman-teman, ada nggak yang mau menanggapi ya statement ini ya, gitu ya? Ada nggak yang mau menanggapi? Ya. Boleh Pak, saya menanggapi untuk rasa kebangsaan yang bukan monopoli suatu bangsa. Ya, ya silakan. Itu kalau kita lihat Pak ya, melalui tontonan aja Pak ya, di film-film luar negeri kebanyakan itu mereka kan mengangkat rasa kebangsaan mereka sendiri. Otomatis apakah itu tidak mengurangi rasa kebangsaan dari kita sendiri? Sedikit demi sedikit budaya kita mulai dikurangin, itu implikasinya kan ke sana Pak ya. Itu itu berarti argumennya kan berbeda dengan yang Bapak tampilkan. Kenyataannya kan seperti itu. Banyak film-film bangsa asing yang dia memperkuat bangsanya sendiri seperti memonopoli sendiri. Ya gitu Pak tanggapan saya. Oke, siapa yang mau sharing nih? Ternyata ya, setelah ini udah Ida Arif nih, Muhammad Arif mengatakan malah banyak tampilan-tampilan di televisi ya yang menampilkan rasa kebangsaan negara-negara lain ya. Kenapa rasa kebangsaan Indonesia sedikit sekali misalnya ya ditampilkan, padahal itu suatu bentuk mengkampanyekan ya rasa kebangsaan ya gitu ya Mas Arif ya. Yang paling efektif kan mengkampanyekan rasa kebangsaannya itu ya di TV itu ya. Nah, ini gimana nih teman-teman ya? Ada yang mau sharing? Silakan. Mas Arif ini termasuk yang di TVRI enggak? Enggak, kayaknya Pak TVRI jarang lihat. Coba ya teman-teman. Ya coba teman-teman nih. Ada yang mau sharing ya, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Muhammad Arif ya. Gitu.
tergerus kita, terkalahkan ya gitu ya, terkalahkan oleh informasi-informasi tentang kebangsaan negara lain. Gimana? Izin Silakan Pak, teman-teman. mau menanggapi Arif tadi. menanggapi dari pertanyaan Arif tadi. Memang ada ya kita lihat sebagian bahwa semakin zaman sekarang ini rasa kebangsaan mulai terkikis ya. Contohnya dengan ya banyak produk-produk ya, justru produk dalam negeri itu kurang dikenal. Mereka yang sekarang ini kita lihat di media sosial, mereka bangga dengan produk-produk luar negeri ya. Kemudian dan seperti ya tayangan-tayangan yang ada di televisi juga ya, Pak Arif juga sampaikan ya, banyak juga itu merupakan kebangsaan dari atau film-film kebangsaan dari luar, itu akan mengikis rasa nasionalisme kita. Ya, itu tergantung dari stasiunnya ya. Kalau TVRI sendiri yang pernah saya lihat ya sampai sekarang masih tetap memperjuangkan yang namanya ya nilai-nilai nasionalisme, baik itu dari adat istiadat ya, dari keanekaragaman, itu masih tetap ditonjolkan rasa nasionalisme. Nah sekarang bagaimana dari individunya sendiri yang menyikapi, kita mau pilihnya seperti apa gitu. Kita mau milihnya kemana, walaupun isu-isu global itu semakin banyak, apalagi tantangan global itu semakin tantangan global sekarang ini kan dari aksesnya semakin mudah. Nah, kita harus pupuk sendiri rasa nasionalisme itu, tergantung individu sendiri lagi bagaimana dia menyikapi dalam menghadapi tantangan global yang ada. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ririn. Ada lagi yang lain selain harus mensikapi dan memilih ya? Artinya tayangan-tayangan itu tidak semuanya harus kita lihat ya. Tidak semuanya harus kita lihat, malah yang harus kita lihat harusnya tayangan-tayangan atau informasi-informasi kebangsaan yang sering ditampilkan di televisi nasional ya, televisi Republik Indonesia TVRI ya. Oke, silakan yang lain yang mau sharing. Saya Pak. Sebelum Roni ada tadi siapa? Hamida ya? Yang mau sharing tadi sebelum Roni? Ya Pak, sedikit Pak. Ya, Hamida ya? Hamidatul. Hamidatul Pak, 24 nama saya Pak. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terkait dengan tayangan tadi ya Pak, memang menjadi kalau kita rata-rata yang tahun 80 atau 90-an lahirnya, itu setiap jam 9 malam kita masih mendengar lagu kebangsaan kita diputarkan di TVRI. Iya. Nah, mungkin terkait dengan politik atau sumber daya keuangan kita juga, makanya TV nasional kita lebih dikalahkan dari TV-TV swasta dari tontonan-tontonan. Seperti tontonan-tontonan pada film-film kartun anak, ya, itu lebih menarik di TV swasta. Sedangkan di TV-TV kita nasional tidak begitu menarik bagi anak-anak kita saat ini. Apakah mungkin kita dalam kebijakan penyiaran itu ada diwajibkan bagi TV swasta untuk menyiarkan nyanyi kebangsaan Indonesia pada setiap jam-jamnya, karena pada TV-TV swasta juga seperti azan kan ada juga gitu Pak. Mungkin bisa juga kita sisipkan lagu-lagu kebangsaan di jam-jam tertentu di TV swasta. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Hamidatul ya. Nah, yang seperti inilah yang kritikan yang membangun ya. Menurut saya sih kritikan terhadap nilai-nilai kebangsaan ya. Nah, misalnya buatlah Anda itu satu kajian bahwasanya banyak TV swasta yang tidak lagi menampilkan rasa kebangsaan yang kepada penontonnya. Nah, ini kritikan ini diberikan kepada TV swasta. Dan ini saya yakin kalau misalnya nih teman-teman dari perguruan tinggi yang memberikan masukan seperti ini, itu akan didengar ya oleh para pembisnis pertelevisian ya. Gitu ya. Kebijakan ya, Pak ya. Ya, silakan. Ini bagus sekali ya. Jangan sampai nanti, dulu saya sering sekali ya mendengar misalnya lagu Cinta Buatan Indonesia ya.
Teman-teman mungkin ada Iya. yang pernah dengar ya. Nah, itu saya cari di YouTube itu sudah tidak ada ya. Dulu saya dengar sekali tuh, hampir setiap berapa kali berapa jam gitu muncul tuh yang nadanya seperti ini. Aku cinta, Anda cinta buatan Indonesia. Nah, itu ya. Dengarnya aja kita senang ya. Hampir-hampir Kalau itu lupa, Pak. ya, kalau itu sering didengungkan, kita kan menjadi apa namanya tuh semacam didoktrin ya. Oh, kita Ya, harus benar. mencintai. Nah, seperti itu boleh teman-teman memberikan masukan ya. Masukan tentunya yang tadi itu dengan cara, dengan etika yang baik ya, dengan data yang juga valid gitu ya, dan dengan tabayun ya. Tadi kata Pak Ustadz Riza ya. Silakan Pak Roni Fazla. Nah, ini. Terima kasih Pak Zul. Pak Ustadz. Senada dengan yang disampaikan Bu Hamidah. Jadi ya? ya penting juga rasa kebangsaan ini disistematikan dan dibuat kebijakan. Jadi memang dari negara sendiri membuat regulasi bagaimana cara meningkatkan rasa kebangsaan ini yang sudah mulai terkikis oleh tayangan-tayangan yang lebih banyak yang kalau kita lihat. Dan memang anak sendiri memang harus lebih kreatif dalam permasalahan di contohnya bisa dari swasta tadi, kita juga harus membuat sesuatu yang menarik agar memang tayangan ini juga bisa kembali untuk meningkatkan rasa nasionalisme kebangsaan kita. Terima kasih. Iya, cocok ya. Saya dulu juga pernah ingat tuh ada namanya judul film ya atau cerita sinetron ACI ya, ACI, Aku Cinta Indonesia. Nah di sana itu ada pemerannya ada 2 orang ya, satu orang anaknya agak kecilan, yang satu lagi agak bongsor. Nah itu dia 2 orang itu pemeran anak jenius ya. Jadi setiap ada perlombaan dia selalu menang. Setiap ada perlombaan, kalau sekarang ini mungkin kayak Olimpiade Matematika atau apa gitu ya. Nah, selalu menang. Nah, itu luar biasa loh, menjadi pemotivasi bagi penontonnya. Saya harus pintar seperti yang terlihat di televisi gitu ya. Seperti yang ACI itu, ada pemeran ACI itu. Nah ini luar biasa nih, sehingga anak-anak ingin menjadi pintar. Nah, muncullah orang-orang pintar, dan mungkin juga teman-teman yang sekarang ini sudah menjadi dosen ini atau sudah mencam pendidikan S2, S3, itu dampak dari televisi itu ya. Walaupun tidak hadir di saat itu, mungkin orang tuanya yang menonton ya, sehingga menjadi energi masuk ke dalam janin ya. Nah, ini tumbuhlah teman-teman ini yang sekarang ini menjadi orang-orang pintar ya, dampaknya. Jadi istilahnya itu sekarang ini dampak dari tontonan televisi itu luar biasa loh ya. Seseorang menjadi konsumtif karena dia melihat tontonan televisi ya. Seorang menjadi patriotik dia bisa dipengaruhi juga oleh tontonannya ya, atau yang dibacanya ya. Nah, ini hati-hati. Tambahan sedikit lagi Pak. Ya, silakan. Jadi saat ini bukan hanya televisi saja Pak, karena media sosial seperti YouTube itu juga sudah menggerus wawasan kebangsaan untuk mewujudkannya pada anak-anak kita generasi berikutnya Pak. Jadi tambah besar tugas kita bersama. Betul. YouTuber. Ya, terima kasih dan Pak. Sekarang malah lebih lebih tinggi lagi ya pengaruhnya ya. Iya, pengaruhnya YouTube, luar Pak. biasa lebih tinggi lagi ya, dan ini semakin berat ya tugas orang tua untuk lebih lebih menjaga generasinya ya. Iya, Oke, teman-teman sudah cocok ya, artinya sudah sama pemikirannya. Nah, ini ada beberapa kondisi ya yang memang munculnya itu tidak terlalu, menurut saya tidak terlalu besar sih, tapi ini mengganggu ya, walaupun kecil itu mengganggu ya. Pertama itu apa? Adanya keinginan untuk tidak lagi menjadi bagian dari NKRI ya. Nah, ini adalah beberapa ini ya yang punya daerah.
tentunya dengan sosialisasi atau dengan pendekatan yang lebih intensif ini bisa dihilangkan. Terus kedua tuh ada satu kelompok atau satu kepentingan menonjolkan kepentingan kelompoknya dari golongannya sendiri, dari kelompoknya sendiri ya, sehingga kepentingan lebih besar itu menjadi dikesampingkan ya. Nah, ini kalau misalnya ini munculnya sering, ini juga mengganggu ya, mengganggu rasa kebangsaan kita ya. Nah, ini teman-teman kita sama-sama lah kita cepat mendeteksi ya, kalau misalnya ada yang kepentingan kelompok atau golongan ini yang muncul, keburukan harusnya kita cepat-cepat kita antisipasi ya, sampai menjadi berkembang lebih luas ya. Terus yang ketiga, menguatnya semangat primordialisme yang tumbuhnya gejala yang menumbuhkan gejala separatis ya. Nah, ini tentunya juga yang suatu pandangan yang licik ya, bahwa kita satu sisi mau mempererat rasa kebangsaan, mempererat rasa persatuan dari kebinekaan ini, tapi mungkin ada saja nih semacam provokator-provokator yang mau menampakkan atau memperlihatkan bahwa suatu daerah tertentu punya keunggulan gitu. Nah, padahal ini kan tidak boleh terjadi ya. Kita tidak ada satu keunggulan tertentu dalam satu suku bangsa ya, sama ya, derajatnya sama gitu. Yang penting bagaimana kita bersumbangsi dalam memajukan negara ini gitu ya. Terus nomor 4, pudarnya azas satu wilayah Nusantara nih. Muncul juga nih, ada merasa tidak lagi menjadi bagian dari Nusantara gitu ya. Tentunya ini juga tidak menjadi suatu yang harus harus kita hilangkan ya, harus kita basmi. Beratnya ini percikan-percikan api nih yang muncul ya, ini harus kita padamkan. Terus penggunaan kekerasan dan pemaksaan atas dasar mayoritas ya, sehingga menimbulkan konflik ya. Yang orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang memiliki sumber daya dengan gampangnya untuk memaksakan kehendaknya ya. Jangan sampai terjadi lagi lah ya. Gitu. Saya sering sekali mendengar ada suatu misalnya membangun mall gitu ya, atau membangun pasar modern, tapi masyarakatnya diganti rugi dengan uang yang tidak sepadan misalnya kan. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Terus mencontohkan budaya asing dan menghujat budaya sendiri ya. Nah, ini juga ini muncul walaupun tidak terlalu banyak ya. Tapi seolah-olah dia mau tadi ya, mendewakan suatu budaya lain lebih modern gitu ya. Padahal kemodernannya itu tidak sebanding dengan etika ya. Itu etika yang kita pahami atau nilai-nilai kebenaran atau value yang kita pahami itu adalah hal yang kurang baik gitu ya. Terus lunturnya budaya penghormatan kepada simbol-simbol negara ya. Gitu ya teman-teman, simbol-simbol negara itu harus dihormati ya. Gitu ya. Misalnya katakanlah bendera ya. Kalau memang kita tidak ada sulitnya lah bagi kita untuk mengibarkan bendera pada saat memperingati hari 17 Agustus. Tidak ada sulitnya lah kan ya. Tinggal kita beli benderanya, tinggal kita tegakkan, dan kita pasang ya. Itu salah satu bentuk penghargaan kita ya. Kita pasang selama 1 bulan. Terus lunturnya semangat kepahlawanan dan perjuangan bangsa ya. Memang kepahlawanan dan perjuangan bangsa ini kalau fisiknya itu lebih terlihat tuh kalau kita melawan musuh ya. Tapi perjuangan sekarang ini kan tidak melawan musuh secara fisik ya. Gitu ya. Kita memajukan teknologi untuk keberadaan suatu bangsa kita, itu juga merupakan satu kepahlawanan ya. Nah, teman-teman juga mendidik generasi muda, generasi yang intelektual nantinya itu juga merupakan satu bentuk semangat kepahlawanan ya. Nah, bayangkan ya, kalau nanti muncul nih generasi-generasi yang pintar-pintar, ke depan itu kan Indonesia menjadi negara yang maju ya. Saya membaca running text 25 tahun lagi kita menjadi negara maju ya. Kalau saya sih berharapnya jangan 25 tahun kelamaan gitu ya. Lebih cepat kan lebih baik kan menjadi negara maju ya. Negara yang menguasai teknologi, negara yang tidak terlalu bergantung dengan negara lain ya dalam pemenuhan kebutuhan internalnya negara tersebut ya. Itu. Terus munculnya sikap apatis terhadap proses pembangunan nasional ya. Nah, ini ada saja nih satu pelaku-pelaku atau figur-figur yang mengatakan pesimis terhadap pembangunan ya. Padahal mereka merasakan pembangunan ini kan luar biasa nih di Indonesia ya, gitu ya. Kalau negara lain
begitu sulit ya membangun negara yang dengan 17.000 kepulauan ya. Gitu ya. Ada nggak teman-teman menemukan negara lain yang kayak Indonesia ya, yang pulaunya 17.000, ada nggak? Ya, yang suku bangsanya, yang bahasanya 400 lebih bahasa, ada nggak yang seperti itu? Nggak ada ya. Kalau ada teman-teman boleh sharing ya, nanti saya jadikan referensi untuk untuk mengajar. Terus adanya maraknya euforia otonomi daerah. Sebenarnya otonomi daerah ini awalnya tuh untuk suatu daerah yang mempunyai kekhususan ya, misalnya daerah istimewa Aceh ya, karena di situ Serambi Mekah ya, terus daerah istimewa Yogyakarta, di situ kan apa semacam daerah yang kental sekali dengan kebudayaannya ya. Terus daerah khusus ibu kota ya, karena ibu kota Jakarta ibu kota suatu negara gitu ya, diberikan semacam suatu otonomi. Nah sekarang dengan diberikan semuanya otonomi ke daerah, nah waduh ini luar biasa nih teman-teman ya, luar biasa nih ya. Saya mendengar adanya apa ya, kepala dinas gelarnya SAG ya, kepala dinas pertambangan dan energi, gelarnya sarjana agama gitu ya. Katanya sih sebelum menggali atau sebelum ngebor berdoa dulu supaya mendapat keselamatan ya, gitu ya. Boleh-boleh saja, tapi yang penting apakah punya kompetensi ya. Nanti takutnya sering berdoanya malah tidak tergali-gali, tidak terbor-bor itu. Titik bornya tidak ketemu-ketemu ya, gitu ya. Harusnya kompetensinya juga menjadi utama gitu ya. Nah ini satu euforia otonomi daerah ya, gitu ya. Nah teman-teman, sekarang ini kan marak nih ya. Nah, jangan jadi tim sukses lah ya. Kita kan netralitas ya, netral gitu ya. Gitu. Terus yang jelas tidak ada rasa hormat dan bangga kepada bapak bangsa ya. Itu. Kita harus bangga dengan bapak bangsa ya. Terus mengenal presiden yang ada di Indonesia ya. Semuanya ya. Itu. Nah, lihatlah ini ya. Munculnya ini tahun berapa nih jadiannya nih, teman-teman? Ada yang sudah lahir ya, mungkin masih kecil kali ya. Di tahun 98 ini ya, suatu krisis ekonomi, krisis moneter yang terjadi di tahun 1998 ya. Ini berapa tahun yang lalu ya? 24 tahun yang lalu ya. Bayangkan ini, suatu gedung Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang notabene ini adalah tempat terhormat, itu diduduki ya. Karena pada saat itu harapan tidak dapat terpenuhi nih, harapan masyarakat nih oleh pada apa namanya itu, pada perwakilan rakyat di sini ya, gitu ya, di demo ya, diambil alih oleh masyarakat gitu ya. Jadi banyak kalangan yang melihat perkembangan politik, sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia ini memprihatinkan ya, gitu ya. Jadi kita harapkan ini tumbuh menjadi apa namanya itu politik yang cerdas ya, politik yang membanggakan ya. Terus muncul ya kekhawatiran menjadi semakin nyatanya ketika sekarang ini setiap pegawai negeri yang menjadi calon pegawai negeri yang mau menjadi pegawai negeri harus masuk diklat latsar ya, diberikan materi-materi tentang kebangsaan ya, tentang anti korupsi, tentang pelayanan publik dan lain sebagainya. Itu suatu bentuk membekali teman-teman bahwa banyak hal yang perlu kita perbaiki ya, dan teman-teman ini merupakan satu generasi yang akan memperbaiki hal-hal yang kurang tersebut. Terus apa lagi? Nah ini ya. Apa yang lebih menyedihkan lagi adalah bila mana kita kehilangan wawasan tentang makna hakikat bangsa dan kebangsaan yang akan mendorong terjadinya disorientasi dan perpecahan ya, gitu ya. Sekarang kita banyak dengar ya di TV-TV nih ya, tawuran ya, berantem antar gang ya, atau antar desa gitu ya. Yang ini harusnya tidak perlu terjadi ya, gitu. Itu merupakan benih-benih disintegrasi ya, perpecahan gitu ya. Hanya gara-gara anak gadisnya diapelin apa ya, disantronin atau ditaksir sama perjaka kampung sebelah, mulai dia merasa terganggu ya. Terus konflik horizontal nih, itu ya, tawuran sesama antara ojek online dengan ojek yang konvensional gitu ya.
Yang seperti ini harusnya kan tidak perlu terjadi ya. Yang jelas sama-sama berbagi rezeki gitu ya. Terus ini lagi nih, apalagi bila melihat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural ya, bangsa yang beragam ya, beragam suku, bangsa dan daerah, agama ya. Ini merupakan satu apa namanya itu sebenarnya sumber-sumber perpecahan ya. Tapi justru kita sudah menjadi negara yang mampu untuk merekatkan ya berbagai perbedaan ya, baik dari segi suku, bangsa, budaya, agama, dan aspek politik lainnya ya, dalam satu wadah yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Gitu. Terus apa, semua ini mengandung potensi konflik ya, laten sosial konflik yang dapat merugikan dan mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, tentunya dengan semangat wawasan kebangsaan ini semuanya menjadi tidak muncul ke permukaan ya. Gitu. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Nah, saat inilah untuk bagi kita ya untuk merevaluasi terhadap proses terbentuknya nation and character building ya. Kita selama ini karena boleh jadi persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini berawal dari kesalahan dalam menghayati dan menerapkan konsep awal kebangsaan yang menjadi fondasi keindonesiaan. Jadi kita kembali menghayati dan menerapkan wawasan kebangsaan itu dalam kehidupan, salah satu segi kehidupan ya, kita bernegara maupun bermasyarakat. Ya. Gitu. Kita kembali kita menerapkan rasa kebangsaan ini ya. Itu banyak tanda-tandanya nih, silakan teman-teman untuk kembali itu tadi kita sebutkan kan ya, misalnya kita di kantor nih sebelum kita masuk kerja, sebelum kita bekerja nih masuk kerja kita putarkan lagu-lagu kebangsaan misalnya ya, ini kan kita setel lagi film-film yang kita tonton bersama ya tentang patriotisme gitu ya. Yang ini kan kadang-kadang udah mulai agak terlupakan ya, harus kita mulai lagi ya. Oke. Nah ini dulu Pak Soekarno ya mengatakan ya, Soekarno mengatakan menjadi bangsa kuli ya, dan kuli di antara bangsa-bangsa ya. Gitu ya. Karena sangat tidak mau ya Indonesia itu menjadi bangsa kuli ya, dan kuli di antara bangsa-bangsa. Bahkan mungkin yang lebih buruk lagi dari kekhawatiran Soekarno, menjadi bangsa pengemis dan pengemis di antara bangsa-bangsa ya. Gitu. Kata aja nih kita pengennya tuh Indonesia itu mengirim tenaga kerja yang punya keahlian yang dibanggakan ya. Waktu itu saya ingat sekali bahwa Indonesia telah mengirim tenaga kerja ya sebagai tenaga juru bor bawah laut ya di Qatar ya. Kan luar biasa ini kan. Tidak semua tenaga kerja yang bisa melakukan itu. Jadi dia mengebor di dalam laut ya. Kalau kita setahu kita kan ngebor itu kan di alam terbuka gini ya, bisa dibor gitu ya, atau ngelas gitu ya, ngelas sesuatu di dasar laut ya. Nah itu kan luar biasa kan, banyak tenaga kita yang diserap waktu itu di Qatar. Nah ini kita menjadi terhormat gitu ya, dan orang-orang sana ada lagi nggak yang bisa bekerja seperti ini di negara kami gitu ya. Nah, mudah-mudahan jangan lagi mengirim TKI atau TKW yang hanya untuk menjadi katakanlah pembantu rumah tangga gitu ya, harusnya yang lebih tinggi. Kalau Malaysia yang saya tahu dia yang bekerja minimal tuh jadi perawat ya minimal gitu ya, perawat mungkin ada nih berapa rumah sakit di Indonesia juga perawatnya banyak dari Malaysia ya, itu dengan kita lebih dari itu. Oke, ada yang mau sharing silakan. Kita punya waktu sekitar 5 menit ke depan ya. Nah, untuk mengatasi ya kondisi-kondisi yang tadi yang agaknya kurang kita harapkan ya, kita harus menerapkan ya wawasan kebangsaan. Jadi ada dua nih, Trigatra dan Pancagatra. Inilah suatu mesin yang menyaring ya agar konflik-konflik itu tidak menjadi membesar ya, harusnya menjadi minimalis gitu, atau menjadi hilang sama sekali ya, sehingga kondisi yang kita inginkan adalah suatu negara yang merdeka ya, yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Nah teman-teman, apakah kita sudah merdeka? Sudah ya.
Sudah bersatu, alhamdulillah ya. Sudah berdaulat, kita diakui ya. Nah, yang keempat ini, apakah sudah kita peroleh keadilan dan kemakmuran? Gimana teman-teman? Silakan kalau yang mau menanggapi. Ya. Halo? Oh. Halo, Pak. Ya, Saya silakan. lagi nanggapin, Pak. Iya. Silakan, Arif. Kalau Ya, kita saya lebih baik kesenjangan diskusi ya sosial kita. itu, Kalau saya sih tidak akan ngantuk karena saya yang ngomong ya. Takutnya teman-teman ya. Teman-teman malah tidur nanti dengar suara saya ya. Tertidur. Silakan, Arif. kesenjangan sosial nih Pak, masalah kesenjangan sosial. Ya. Kebetulan saya kan bergerak di bidang, selama ini saya bergerak di bidang kelautan Pak. Banyak Ya. saya menjumpai masyarakat nelayan, baik Ya. itu di Jawa ataupun di Indonesia Timur kemarin waktu saya di Wakatobi. Iya. Sedikit bercerita, malah di kesenjangan sosial yang terasa banget itu masyarakat nelayannya yang di Jawa. Di Jawa itu terasa sekali bagaimana masyarakat nelayan dengan masyarakat di sekitarnya itu perbedaan ekonominya tinggi sekali. Bahkan mereka MCK tidak ada. Gitu Pak, rumahnya dari ya kita tahu sendirilah. Tapi kalau di Wakatobi di Indonesia Timur malah itu tidak ada kesenjangan sosial itu tidak terlalu terlihat. Iya. Kesenjangan sosial itu tidak terlalu terlihat itu. Itu yang agak saya bingung kenapa masyarakat nelayan di Jawa itu lebih miskin daripada masyarakat nelayan yang di Wakatobi. Padahal saya tahu KKP dan DKP itu mengalokasikan banyak dana untuk supaya masyarakat nelayan ini yang di Pulau Jawa ini meningkat gitu taraf kehidupannya. Begitu, Pak. Ya, ini harus dikomunikasikan ya, Pak Arif ya. Harus dikomunikasikan informasi-informasi seperti ini ya. Mudah-mudahan menjadi berubah nih ya. Saya juga sebetulnya miris juga mendengarkan seperti ini ya. Namanya kan Jawa ini kan daerah yang paling cepat pertumbuhannya ya, baik pertumbuhan ekonomi maupun politis ya, lebih cepat dibandingkan negara-negara lain, apalagi dengan daerah timur ya. Nah ini informasi ini baru nih saya dapatkan ini ya. Saya terus terang saja ini menjadi pengetahuan baru bagi saya dan ini harus kita informasikan ya kepada teman-teman yang punya kewenangan di bidang perikanan dan kelautan ya. Itu ya, Mas Arif ya. Iya. Oke, teman-teman sudah terdengar azan asar ya. Kita break dulu ya. Kita break dulu, nanti kita masuk lagi jam 16 ya. Nah, teman-teman sedikit saja ini saya informasikan apa itu Trigatra dan Pancagatra. Saya akan cepat saja ya. Nah, Trigatra ini ada aspek alamiah. Trigatra itu kita tidak bisa memilih ya, teman-teman ya. Sudah ada di negara kita ya. Apa itu? Aspek alamiah ya. Letak geografis negara, kekayaan alam dan keadaan dan kemampuan penduduknya ya. Nah, aspek kedua apa dari Trigatra? Yaitu letak geografis nih. Kita berada di dua benua ya, yang merupakan suatu keunggulan ya, suatu potensi yang luar biasa ya, yang berada di beberapa selat ya, juga berada di beberapa laut atau selat ya. Yang ketiga adalah gatra ketiga adalah kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa ya. Katanya tongkat kayu dan batu menjadi tanaman ya. Kalau negara lain tongkat kayu dan batu tidak jadi tanaman ya. Kalau Indonesia tongkat kayu dan batu jadi tanaman ya. Itu ya. Jadi tadi pertama tadi adalah itu letak geografi aspek alamiah ya. Aspek alami alam kita itu alam yang kita miliki itu merupakan suatu aset ya, bahwa kita harus membudidayakan keadaan alam kita. Yang kedua itu adalah aspek geografis dan yang ketiga itu adalah kekayaan alam ya. Nah, yang Pancagatra ya, Pancagatra itu ini ya. Jadi ada aspek sosial, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Nah, ini bisa kita create ya. Aspek sosialnya bisa kita create ya. Aspek ideologi bisa di-create ya. Tapi tentunya tidak merubah ideologi yang sudah ada ya. Aspek politik bisa kita manage dengan baik ya. Ekonomi bangsa juga ya. Tapi tentunya di era pandemi ini ada pengecualian, ini tidak dalam keadaan normal ya, teman-teman ya. Ya ada di masa pandemi ini. Nah, ini Trigatra dan Pancagatra inilah yang kita miliki. Ini modal ya. Trigatra, Pancagatra ini modal kita untuk ya menghilangkan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia.
ya. Yang ini juga saya katakan tidak punya keunikan yang tidak ada duanya, ya. Nah, ini aspek ideologi Pancasila, ya. Ini aspek politik, ya. Teman-teman bisa melihat ya, bahwa keberagaman warna-warna ini tidak menimbulkan konflik, ya. Yang walaupun banyak tapi kita bisa dimanage dengan baik, ya. Terus aspek ekonomi juga, ya. Tapi tentunya jangan ini dalam kondisi normal, ya. Kalau sekarang ini kan agak tidak normal, ya. Saya lihat di running tech pertumbuhan ekonomi kita minus, ya. Tapi biasanya pertumbuhan ekonomi kita itu kan di atas 5, ya. Hampir 6 lah gitu, ya. Gitu. Nah, ini, ya. Tidak banyak negara yang seperti Indonesia, ya, yang bisa bertahan dalam apa namanya itu pertumbuhan ekonominya, ya. Di sini aspek sosial budaya, ya. Nah, kita lihat sini, ya. Semuanya tersenyum, ya. Lihat, ya. Semuanya tersenyum, ya. Artinya senang menjadi warga Indonesia, ya. Menjadi bangsa Indonesia gitu, ya. Senyumnya semeringah semua, ya. Jadi aspek sosial budaya ini seperti yang mempersatukan negeri Indonesia, ya. Terus juga peran keamanan pertahanan, ya. Di sini tidak hanya TNI dan polisi, semua kita menjadi garda terdepan, ya, menjaga pertahanan dan keamanan suatu bangsa, ya. Ya, oke, kita istirahat dulu, ya, teman-teman, ya. Nanti kita masuk lagi, ya, Pak Rili sama Pak Indra, ya, dan teman-teman sekalian, ya. Kita masuk lagi nanti jam pukul 16.00, ya. Teman-teman yang sholat asar bersegera saja, ya, dari ancaman, ya, yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air, ya. Jadi segala sesuatunya yang mengancam kehidupan kita bernegara, ya, yang mengganggu kelangsungan hidup kita bernegara, itu adalah suatu upaya untuk mempertahankannya, itu dengan nama lain bela negara, ya. Gitu. Terus nama lain lagi apa? Bela negara itu adalah menumbuhkan rasa patriotisme, ya, dan nasionalisme, ya, dalam diri masyarakat, ya. Menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme, ya. Itu satu bentuk bela negara, ya. Teman-teman jangan sampai nih, saya pernah ke ini, ya, ke satu negara di Eropa, ya. Waktu itu kalau nggak salah di Belanda, ya. Jadi ada salah satu pelajar kita yang tidak mau mengakui dia orang Indonesia. Nah, ini kan saya miris sekali, ya. Dia mengatakan dia orang Malaysia katanya. Padahal dia orang Indonesia, ya. Sampai saya emosi juga ininya, ya. Setelah tahu dia mengakui dia orang Indonesia, ya. Jangan sampai, ya. Jadi kita orang Indonesia, kita harus bangga dengan menjadi orang Indonesia dan dimanapun kita berada nantinya, ya. Misalnya teman-teman ada mengambil S3 baik itu di Eropa, di Asia, di Australia maupun ke Amerika atau ke Afrika, banggalah menjadi orang Indonesia dan perkenalkan budaya Indonesia di tempat kita berada nantinya pada saat kita di negeri orang, ya. Terus bela negara itu apalagi merupakan suatu kehormatan, ya, bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, ya. Jadi suatu kehormatan nih, ya, itu bela negara, ya, dengan penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada negara dan bangsa, ya. Nah, ini kehormatan ini apa, ya? Ya kita memang merasa terhormat, ya, kalau kita berada dimanapun di luar Indonesia gitu, ya. Karena kita warga negara Indonesia, ya. Dan itu harus kita sadari dengan sepenuh hati, ya, bahwa negara kita adalah negara yang terhormat, ya. Karena negara kita itu tidak ada duanya di dunia ini, ya. Dan adalah apalagi bela negara itu adalah bentuk cinta terhadap tanah air, ya. Cinta tanah air. Jadi tidak boleh ada yang mau menjajah lagi, ya, Indonesia, ya. Cinta tanah air, gitu. Kalau kata orang Padang, di hujan ameh di negari orang, hujan batu di negeri awak, apa panjang lagi? Lebih rancak di negeri awak itu, ya? Apa? Amidatul dia tersenyum, ya. Saya itu orang Padang perantau jadi tidak terlalu pasti. Apa kalau ininya? Yang pastinya apa? Hah? Apa bahasanya? Hah? Hujan ameh di negari orang apa? Panjangnya?
kampung halaman Takana Juwo, Pak. Jadi istilahnya, walaupun semewah, semeringah, sehebatnya negara lain, kita tetap mengatakan Indonesia itu adalah negara kita yang paling kita banggakan, terjunjung tinggi ya, gitu ya. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Ini apa ya ini ya? Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu sikap ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini merupakan suatu sikap atau tingkah laku yang sesuai dengan kepribadian bangsa ya. Dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa ya. Apa itu cita-cita dan tujuan hidup bangsa? Yaitu mensejahterakan anak bangsa ini ya, hidup adil dan makmur ya. Jadi sikap dan tingkah lakunya selalu ya mengarah kepada cita-cita dan tujuan hidup bangsa ya. Nah teman-teman ini juga satu perwujudan ini untuk menciptakan cita-cita dan tujuan bangsa, yaitu mencetak generasi yang akan mengisi ya negara Indonesia ini dengan berbagai kemajuannya ya. Jadi tugas mulia nih sebagai seorang dosen ya, untuk mencetak tunas-tunas bangsa ya. Itu. Nah, upayanya apa ya mewujudkan kesadaran bernegara ini? Pertama, menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan. Bisa. Nah, karena kita terdiri dari berbagai suku bangsa ya, dari Sabang sampai dengan Merauke. Ya, menumbuhkan rasa kesatuan dari sisi bahasa ya, adat istiadat ya, dari kebudayaan yang berbeda-beda ya. Walaupun berbeda tetap ditumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan ya. Jangan ada lagi lah yang mengaku-ngaku bahwa batik itu punyanya Malaysia gitu ya. Batik itu punya Indonesia ya. Nanti takutnya nanti randang juga diakui oleh Malaysia ya. Karena di Malaysia ada apa namanya kota atau negeri 9 apa ya? Orangnya isinya orang Padang semua. Yang masak rendangnya sama dengan rendang rendang Man ya, atau sama dengan rendang Ketinggi misalnya kan. Nanti dia mengklaim rendang itu masakan Malaysia. Nah, padahal yang masak itu orang asli orang Padang ya. Jangan sampai lagi muncul klaim seperti itu ya. Terus tumbuhkan rasa memiliki ya jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara ya. Jadi teman-teman kita harus menjaga nih eksistensi dan keberlangsungan hidup negara Indonesia ya. Gitu. Nggak boleh ada satu kekuatan manapun yang akan menghancurkan negara dan bangsa Indonesia ya. Nah, itulah satu wujud bela negara ya. Nah, itu selain itu apalagi sikap dan perilaku yang patriotik ya, dimulai dari hal-hal yang sederhana ya. Itu sederhana saja, saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama ya, toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan menjaga keamanan lingkungan ya. Nah, kalau saya sih teman-teman ya, generasi muda ini, teman-teman para dosen ini, kalau misalnya nanti ada kegiatan-kegiatan di kampung ya, di tempat kita berdomisili, teman-teman harus yang pertama ya, tunjukkan bahwa teman-teman itu mempunyai rasa cinta bela negara ya, mungkin rasa bela negara ya. Dengan cara apa nih? Kalau ada kegiatan gotong royong, teman-teman maju ke depan ya. Yang laki-laki bawalah peralatan untuk bersih-bersih gitu ya. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa parang, ada yang bawa apalagi lah ya, gunting misalnya, gunting untuk tanaman itu, sama-sama lah dengan masyarakat sekitarnya untuk membersihkan atau merapikan masing-masing lingkungannya ya. Kalau yang perempuan, yang uni-uni ini masaklah pisang goreng ya, pisang goreng Padang ya, pisang goreng kipeh ya. Masak itu digoreng, dimakan
sama-sama Jo apa namanya itu dan Mekarajo ya. Nah, itulah satu wujud itu sederhana ya, tapi dampaknya luar biasa ya. Nanti akan muncul di masyarakat, wah itu tuh para dosen, wah luar biasa dia. Tidak hanya di kampus dia hebatnya, di kampung pun, di lingkungan pun dia nomor satu ya. Itu nomor satu turun ke lapangan ya. Nomor satu dia terjun ke memperbaiki parit-parit, got-got yang mampet gitu ya. Juga yang perempuannya juga ya. Dia menyemangati orang-orang yang kerja di lingkungannya untuk kerja bakti. Itu hal yang kecil ya, tapi itu dampaknya luar biasa kepada masyarakat ya. Suatu wujud bela negara kita. Terus apa lagi? Itu menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan ya. Jangan sampai ini ada kelihatan nih ada wah itu dosen itu Unri ya kan. Apa dia dosen Unri? Oh itu lampu merah dilabrak gitu kan. Jadi aneh kan ya. Masa dosen aja melabrak, nanti menjadi contoh gitu ya. Jangan sampai ya, jangan sampai terjadi begitu ya. Gitu. Walaupun darah mudanya nih masih bergejolak gitu ya. Kalau lama di lampu merah tuh rasanya gimana gitu ya. Tapi tetap aja lah, kita harus sabar menunggu gilirannya ya. Pasti akan lampu hijau kan, nggak mungkin merahnya terus-terusan kan gitu ya. Nah, gitu ya. Peraturan perundang-undangan kita patuhin. Karena pada saat kita yang intelek ini melanggar, nanti orang-orang yang tidak intelek meniru ya. Dosanya dosa orang intelek nih yang ditiru itu ya. Terus lambang-lambang negara juga kita harus hormati ya. Itu masing-masing dilihat nanti di ruang kerjanya ya. Kalau butuh misalnya bendera, pasang benderanya ya, bergambar burung garuda apa segala macamnya kita munculkan ya. Dan nanti ini akan menumbuhkan rasa bela negara ya. Gitu. Oke, kalau ada yang mau menanggapi silakan. Nah, apa itu peran kita sebagai generasi muda? Kita harus berperan ya. Nah, coba kita lihat ya. Hal yang mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan di generasi milenial. Ya. Terus kedua apa? Ya, silakan. Ya, kepekaan sosial Pak ya, karena memang akibat mungkin kemajuan teknologi kita kan, jadi kita melihat anak-anak muda atau bahkan anak-anak kecil sibuk dengan dirinya masing-masing kan. Kalau kita di pertemuan-pertemuan wujudnya aja kumpul kan, tapi ruhnya atau jiwanya kan masing-masing sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Bahkan pun di jalan sambil jalan pun tidak ya semain gadget juga kan, sehingga tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, itu mungkin satu kondisi yang juga harus kita cari solusinya bagaimana, karena kan kita tidak juga bisa menghambat kemajuan teknologi ini Pak. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran anak-anak atau adik-adik atau kita pun saya pun sering juga dikritik sama orang tua ketika pulang kampung di rumah kan. Namanya pulang kampung jumpa orang tua tapi sibuk juga main handphone gitu kata orang tua kan. Nah, jadi ya semakin kepekaan sosial bersosial, walaupun kita media sosial kan seperti FB, Instagram itu kan media sosial. Tapi ya saya kira kepekaan sosial secara wujud ya kurang, tapi kepekaan sosial online-nya atau dunia mayanya memang bagus gitu. Saya kira begitu Pak. Dari saya. Ya berarti semakin tantangan semakin berat ya dengan adanya perkembangan teknologi ya. Nah, gimana nih teman-teman nih? Harusnya perkembangan teknologi itu lebih membuat kita semakin arif ya, semakin cepat ambil keputusan ya. Tapi bukan kemajuan teknologi malah membuat kita semakin jauh ya. Itu ya. Bagaimana mensiasatinya nih teman-teman nih supaya tidak semakin tipis nih kesadaran kita kepada kepekaan sosial ya. Ada yang mau sharing nggak teman-teman? Ini juga sedikit mau sharing Pak. Saya Isani. Isani. Silakan Isani. Bahkan itu terkait hampir mirip dengan yang diceritakan Pak Indra tadi. Sekarang itu misalnya di jalan ada kecelakaan, bukannya bantu mau kecelakaan atau kebakaran gitu ya, maaf, jangankan untuk bantu tapi lebih cepat untuk rekam dulu, ambil handphone rekam dulu, bantunya ntar. Jadi bisa jadi orang yang
tadi, yang kecelakaan tadi, kalaupun kita bisa bantu mungkin lebih cepat 15 detik sebelum kita merekam Instastory tadi, mungkin orang itu bakal lebih selamat gitu Pak. Itu contoh bentuk dari menurunnya kepekaan sosial saat ini gitu ya Pak. Terus apa yang harus dilakukan untuk tidak seperti itu ya? Apa yang kita lakukan ya? Coba dong Pak. Saya Pak. Ya, Amatul. Iya, saya Amatul Pak dari UNAN. Mungkin untuk menanggapi saja Pak, kan memang yang tadi Bapak sampaikan dan juga sudah disampaikan juga sama teman-teman sebelumnya bahwa memang teknologi itu kayak apa ya Pak, dua mata pisau ya. Satu sisi dia memberikan apa ya kemudahan dalam hidup kita gitu, tapi di satu sisi juga banyak hal-hal negatif yang diberikan kepada kita gitu ya Pak. Dan apalagi yang buat kita yang mungkin lebih udah dewasa mungkin lebih cakap ya untuk memisahkan mana yang bagus mana yang enggak gitu. Itu pun kita juga susah gitu kan Pak gitu. Nah yang bahaya ini adalah generasi muda Pak yang masih remaja yang belum bisa tahu mana yang baik dan benar, apalagi anak-anak gitu ya Pak yang nantinya akan jadi penerus bangsa ini. Jadi mungkin salah satunya kalau yang saya pernah baca gitu ya Pak, salah satunya di negara-negara maju itu untuk mengatasi masalah ini ada namanya internet literasi Pak, atau mungkin bahasa Indonesianya literasi digital gitu ya. Jadi anak-anak ini dari awal sebelum dikasih gadgetnya atau dikenalkan sama internetnya itu dikasih dulu bagaimana penggunaan yang bijak, apa yang boleh digunakan, terus apa namanya misalnya. Jadi intinya mereka bisa menggunakan internet ini dengan cara yang bijak dan juga cermat gitu. Nah, itu juga membutuhkan sebenarnya bantuan orang tua dan juga pihak sekolah gitu ya sebagai sistem yang mempengaruhi pendidikan anak-anak kita. Mungkin salah satunya bisa seperti itu sih Pak. Dari awal sudah di apa namanya sudah di preventif gitu istilahnya atau dicegah gitu. Kalau dari saya gitu. Iya. Artinya ada suatu bentuk komitmen ya. Komitmen bahwa ini memang harus disiasati ya. Tidak bisa kita ikuti gitu. Kalau ikuti malah lama-lama menjadi semakin tinggi ini rasa kepekaan kita kepada kehidupan sosial gitu. Semakin teknologi menguasai kita, semakin sulit kita untuk bergerak ya. Kalau saya sih kita bikin semacam aturan main gitu ya, baik itu di lingkungan di keluarga gitu ya. Saat kita berkumpul itu handphone diumpetin lah gitu istilahnya ya. Saat kita makan handphone diumpetin ya. Dan sampai nanti makan itu matanya tetap di handphone ya. Gitu ya. Ada seperti itu ya. Banyak. Saat dia ngomong juga masih di handphone matanya kan ya. Mulutnya bergerak bicara tapi matanya tetap ke handphone. Nah, sepakatan seperti itu misalnya saat kita makan, saat kita berkumpul, saat kita diskusi keluarga, handphone ini atau jam-jam tertentu misalnya selepas Isya sampai dengan jam berapa handphone tidak boleh dipegang. Yang kita bersama-sama berdiskusi di dalam keluarga gitu ya. Nah, hal seperti itu mungkin akan membangkitkan suatu trik untuk tidak tergerus dengan gadget itu ya. Gitu ya. Nah, tadi itu bagus sekali ya. Mungkin dari sekolah juga diberikan semacam guidance atau sosialisasi kepada anak didik bahaya dan bagaimana menggunakan yang arif ya terhadap gadget ya. Gitu. Tapi ini tidak hanya gadget ya, nomor satu ini ya. Semakin tipisnya kesadaran ini tidak hanya masalah kita dengan gadget ya. Jadi istilahnya itu banyak stempel yang diberikan kepada generasi muda. Generasi muda itu memang terlepas dari gadget itu juga mempunyai istilahnya cuek ya, generasi cuek gitu. Nah, ini harus harus dinegasikan, harus ditolak gitu ya. Jadi teman-teman harus menjadi generasi yang care dengan sosial ya, dengan masyarakatnya gitu. Karena harapan masyarakat kepada teman-teman ini sangat tinggi ya. Jadi untuk memediasi atau keluar dari himpitan masalah masyarakat itu tertumpu pada generasi muda. Ya. Gitu. Bagaimana mungkin mau menghilangkan atau memecahkan masalah kalau teman-teman jauh dari masyarakat gitu ya. Dan ini suatu bentuk kritisi kepada teman-teman nanti generasi muda bahwa teman-teman itu harus mendekat kepada masyarakat ya. Gitu.
Nah itu. Dan teman-teman menjadi apa? Yang menjadi bangsa yang kuat itu kalau teman-teman intervensi ya terhadap kemajuan suatu bangsa ya. Dan teman-teman merupakan satu generasi yang mempunyai langkah konkret ya dalam melakukan bernegara ya. Oke, silakan yang mau sharing tadi. Mungkin saya mau menambahkan tadi Pak. Ya. Mengenai yang kesadaran yang semakin terdegradasi tadi. Mungkin menurut saya yang paling penting tetap pendidikan di keluarga, Pak. Jadi saya terkesan juga sih salah satu program pemerintah Kota Padang di sini ada memberlakukan kembali jam 8 sampai jam 9 itu balik ke meja makan. Jadi di meja makan itu kan kita dulunya sebelum mulai ada teknologi seperti televisi ataupun gadget, kan orang tua masih ngasih petata petitinya itu melalui media forum pas kita lagi makan. Nah, jadi itu yang salah satu menurut saya juga cukup bagus sih dimulai lagi gitu, Pak. Pendidikan dari keluarganya melalui meja makan gitu. Kalau saya punya meja makan tapi nggak pernah saya pakai ya. Saya makannya selalu di bawah itu apa? Kalau bahasa sininya lesehan. Kalau bahasa Jawa apa? Ya, kalau bahasa orang Jawa tuh lesehan. Kalau bahasa Jawa apa? Jambau, Pak. Iya. Bajamba. Pokoknya bentang karpet, bentang tikar gitu, makan di bawah. Makan makan nggak boleh pakai sendok, pakai tangan ya. Gitu ya. Nah, di situ nanti muncul tuh diskusi-diskusi ya. Gitu ya. Gitu. Bagus ya. Kembali kepada suatu bentuk kebiasaan yang baik ya, yang dulu pernah ada, kita kembali ke situ ya. Dengan begitu kita akan lebih erat ya. Itu satu sama lain ya di dalam keluarga ya. Ya. Oke, nanti teman-teman bisa juga mencari tahu lagi apalagi sih yang perlu kita berlakukan lagi ya, yang bagus ya, nilai-nilai yang bagus di negara kita ini, di budaya kita ini kita kembalikan sehingga semakin tebal rasa rasa bela negaranya ya. Nah, nilai-nilai apa saja yang kita dapat tahu dari bela negara? Pertama, cinta tanah air ya, jelas ini ya. Terus kesadaran berbangsa dan bernegara ya, mencegah perkelahian nih ya antar perorangan ya. Jangan malah memprovokasi ya, tidak boleh ya. Apalagi yang provokasi nanti dosen gitu ya. Ini sudah tidak ini banget ya. Sudah tidak tidak dosen banget gitulah. Masa dosen memprovokasi gitu ya. Gitu tidak ya. Ini seorang dosen banget gitu ya. Dosen itu harusnya arif ya, bijaksana gitu ya. Apalagi nilainya itu Pancasila ya. Nah, ini alat pemersatu keberagaman ya, memiliki beragam budaya, agama, etnis. Pancasila itu dapat mematahkan ancaman, tantangan dan hambatan dari luar ya. Sekarang ini ada semacam ya keinginan untuk mereview Pancasila ya. Padahal Pancasila sudah selesai ya. Sudah tidak ada lagi bahkan gitu ya. Terus apalagi nomor 4 rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Ini juga merupakan nilai-nilai bela negara ya. Kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Nanti kalau misalnya suatu waktu ini jangan sampai terjadi lah ya. Terjadi suatu perang misalnya, maka kita harus jadi wajib militer ya. Banyak negara lain yang sudah siap-siap nih saya lihat di televisi ya. Sudah mulai mengarah ke sana. Apa mau jadi ada perang dunia ketiga nggak tahu ini ya. Tapi yang jelas kita harus siap ya. Siap rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Terus memiliki kemampuan bela negara yaitu disiplin ya, ulet, kerja keras ya dalam menjalani profesinya masing-masing ya. Pertama sebagai teman-teman sebagai dosen ya, harus disiplin, harus ulet dan bekerja keras ya dalam menjalani profesi sebagai dosen. Oke, kembali lagi. Ya. Ya. Nah, ini upayanya ya. Mengembalikan atau sosialisasi pendidikan kewarganegaraan ya, banyak tadi ya. Maksud tadi makan bersama tadi itu juga suatu bentuk upaya menumbuhkan kesadaran bangsa dan bernegara ya. Ini ada prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran perbedaan satu dengan yang lainnya, tapi dihormati ya perbedaan itu ya. Itu. Dan perbedaan itu merupakan suatu bahan perekat bangsa malah ya. Dengan berbeda itu kita menjadi ya. Oke, ya. Ini selesai, kita masuk ke ini ya, kerja kelompok ya. Kerja kelompok ya. Kerja kelompoknya Saya itu ada masukin sekarang ya, Pak? belum nanti ini.
Kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah ya? Nah, ini tolong dipoto saja ya. Nanti kalau teman-teman masuk ke kelompok 1, berarti nomor 1 tugasnya ya. Kalau teman-teman masuk ke Zoom 2, berarti nomor 2 tugasnya. Ini tolong dipoto aja. Nanti saya share di Mbak Eni ya. Sudah belum, teman-teman? Sudah dipoto? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Nah, ini teman-teman tugasnya kita membuat review atau menganalisa apa namanya itu video ya. Ini katakanlah 45 menit ya. 45 menit. Jadi nanti kita selesaikan di 5/4 ya, teman-teman ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Mekanismenya gimana Pak? Saya nomor 19 Pak. Nanti kalau kelompok nanti dibagi oleh panitia ya, teman-teman tinggal siap saja, nanti panitia langsung membagi teman-teman dalam Zoom, break Zoom ya, dalam break Zoom. Ya. Mekanisme bikin tugasnya bagaimana Pak? Iya, mereview. Buat aja 2 halaman ya, 2 halaman apa namanya itu Microsoft Word ya, 2 halaman Word itu ya. Maksimal 2 halaman Word lah. Itu review ya. Tapi jangan juga setengah halaman gitu ya. Nanti kelihatan tidak kerjanya. Ini kan kerja kelompok ya. Apakah ada pertanyaan yang harus dilengkapi atau dijawab dari mereview tersebut? Nggak usah. Pokoknya teman-teman sebebasnya review saja ya. Ini tentang video tentang bela negara dan wawasan kebangsaan ya, video ini. Nah, ini kok begini sih? Tapi teman-teman sudah bisa melihat ya. Nah, ini ada nih. Ya. Sudah terlihat belum? Tanya, Pak. Sudah terlihat? Ya. Ya, ya. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini kita kerjakan 40 menit ke depan ya. 45 menit ke depan sampai dengan 15 ya. Nah, setelah itu nanti kita akan lihat ya. Kita nanti masuk lagi ke Zoom besar. Nah, terus selanjutnya adalah tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua adalah perorangan ya. Teman-teman nanti lihat modulnya di Smile ya. Bikin review atau bikin resume ya. Resume modul. Formatnya seperti ini ya. Learning journal ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Izin Pak bertanya. Tadi silakan. coba buka videonya available Pak, atau mungkin bisa dibantu Pak di ruang chat. Maksudnya gimana? Untuk linknya. Ya ini linknya. Ya, ini video di YouTube ya. YouTube. Nah, dipoto aja. Sudah ya, sudah foto semua ya? Ya. Jadi yang nomor urut ini saya delete saja ya. Ini tidak dipakai ya. Pokoknya siapa yang masuk ke kelompok 1 berarti tugasnya di materi 1 ya. Aduh, ini ada masalah. Oke, ada lagi pertanyaan silakan. Terkait tugas individu, Pak. Ya. Ya biasanya learning journal itu kan kita punya kesempatan 3 hari paling lama ya, Pak ya. Ya. Nah, apakah kita juga diberikan kesempatan 3 hari paling lambat atau hari ini juga harus kita submit dalam lessennya, Pak? Terima kasih. Iya. Ya 3 hari paling lambat lah. Tapi secepatnya lebih bagus ya, teman-teman ya. Karena tugas ini menumpuk ya. Setiap hari ada tugas. Ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya, Pak. Ya. Ya, saya Siti dari nomor 22, Pak. Nah, untuk tugas kelompok ini nanti akan dipresentasikan atau bagaimana, Pak? Nanti kita lihat ininya ya. Kita lihat kemungkinannya ya. Yang penting dikerjakan dulu ya. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Ada lagi Pak. pertanyaan? Ya. Ya, Pak. Ada lagi pertanyaan? Ya. Cukup ya? Ini Pak, nomor 30. Cukup, oke. Cukup ya? Permisi, Pak.
Ya. Pak, videonya unavailable semua ya, Pak? Iya. Maksudnya gimana? Unavailable itu maksudnya gimana? Ya udah klik videonya, tulisannya unavailable, video unavailable. Video tidak tersedia, Pak. Iya, tidak tersedia. Iya. Kalau saya ngambilnya tersedia ya, kenapa ya? Slide-nya, Pak. Ya nanti mungkin saya masih kirim. di private mungkin, Pak. Ya. Jadi kita klik di Nanti slide-nya saya saja, Pak. kirim slide-nya. Kalau kelompok kemarin kok available semua, ya. Nanti saya kirim ya ke panitia. Nanti saya akan kunjungi masing-masing room-nya ya. Akan melihat apakah teman-teman sudah bisa bekerja gitu ya. Oke. Oke ya. Oke, Mbak, ini silakan untuk ya saya buka ya, Pak ya. Sampai ya, jam Zoom. 5.15 ya, Pak? 15 ya. Iya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu masuk ke